Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 22 Oktober 2023. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 0,87%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami penurunan meskipun tipis ya di 0,36%. Kemudian untuk Ethereum juga bisa dibilang sideways guys di 0,84% meskipun hijau. Disusul oleh BNB sideways juga di 0,22%, XRP di 0,57% meskipun merah ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya pergerakan dari altcoin ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, dan perubahannya cuma di 0 sampai 1% aja ya. Bahkan untuk Chainlink di sini naiknya cukup lumayan guys, hari ini 16,54%. Selain itu guys, kalau kita lihat ya, coba kita filter dulu. Kalian bisa lihat di sini untuk perubahan yang terjadi dalam 7 hari ke belakang ya. Ini terlihat bahwa beberapa altcoin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Antara lain ada Chainlink, ada Aptos juga ya. Kemudian ada juga Bitcoin SV guys yang sudah naik di 57%. Ini keren banget. Nanti kita akan coba cari tahu guys, kenapa beberapa altcoin yang tadi saya sebutkan itu naiknya cukup lumayan ya. Oke guys, yang pertama ya, kenapa Bitcoin SV kemarin itu naiknya cukup tinggi. Kalau kita lansir dari harian Daily Hodl ya, diinformasikan bahwa koin BSV atau Bitcoin SV ini meroket lebih dari 58% dalam waktu seminggu. Ini di tengah daftar kontrak perpetual yang baru di listing guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Bitcoin SV meroket hampir 60% ya minggu ini di tengah daftar kontrak berjangka baru di bursa kripto global terkemuka yaitu Binance. Project ini yang bercabang dari Bitcoin Cash pada akhir 2018 ya, diperdagangkan pada 54,02 dolar ya pada saat penulisan, naik dari 34,08 dolar satu minggu yang lalu guys. Pada hari Kamis ya, Binance ini mengumumkan bahwa mereka meluncurkan kontrak perpetual baru yaitu BSV USD M, di mana kontrak yang secara resmi ini diluncurkan pada hari Jumat ini menawarkan leverage hingga 50 kali dan berada di posisi teratas stablecoin Tether atau USDT guys. Terlepas dari kenaikan harga minggu ini ya, BSV ini tetap turun hampir 89% dari level tertingginya sepanjang masa di 490 dolar ya, yang dicapai pada April 2021, dan aset ini sebenarnya mencapai titik terendah sepanjang masanya di 21,43 dolar pada bulan Juni kemarin guys. Bitcoin SV sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer mengklaim mewakili visi sebenarnya dari pencipta nama samaran Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto guys. Dan proyek ini dibuat oleh ilmuwan komputer Australia yang kontroversial yaitu Craig Wright yang mengaku sebagai Nakamoto sendiri guys. Sebuah klaim yang ditolak oleh sebagian besar komunitas kripto. Blockchain BSV bertujuan untuk memperbaiki masalah efisiensi Bitcoin dan Bitcoin Cash dengan meningkatkan ukuran blok secara signifikan untuk mengurangi biaya transaksi guys. Bitcoin Cash ini memisahkan diri dari Bitcoin pada bulan Agustus 2017 guys. Jadi bisa dibilang BSV ini adalah turunan dari Bitcoin guys ya. Dan di luar sana memang ada beberapa turunan-turunan dari Bitcoin ini guys. Ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin SV, ada Dash dan beberapa koin lainnya, dan itu mempunyai keunggulannya masing-masing ya kalau dibandingkan dengan Bitcoin ini guys, yang tujuannya tentu saja untuk memperbaiki layanan yang ada di Bitcoin itu sendiri. Meskipun ada beberapa pihak yang tidak setuju ya dengan adanya hal-hal semacam itu yang mengakibatkan Bitcoin itu tidak original lagi. Oke, itu untuk Bitcoin SV. Kemudian kalau Solana ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys dalam satu minggu ke belakang, seperti yang diinformasikan dari harian Bitcoin Systemi ya. Jadi apa rahasia kenaikan saham dari Solana dengan tokennya Sol ya dalam sepekan terakhir ini? Nah, ini adalah penjelasan dari beberapa analis. Jadi Solana ini bekerja lebih baik daripada altcoin lain dan memperoleh sekitar 25% nilainya ya dalam seminggu terakhir ini guys. Ketika Bitcoin mengambang di sekitar 30.000 dolar, satu altcoin ini berhasil menarik perhatian dengan kenaikan nilainya yang mengesankan ya, yaitu Solana guys, yang sudah memimpin rally altcoin dengan kenaikan di 25% ya, mengungguli mata uang kripto utama lainnya, dan rally ini mengikuti kenaikan Bitcoin yang stabil sepanjang minggu ini guys. Performa dari Solana ini sangat luar biasa, terutama mengingat kapitalisasi pasar industri secara keseluruhan telah meningkat lebih dari
dari 3%. Dan kepala pasar U-Hodler Ruslan Lenka mengaitkan kenaikan ini dengan investor yang mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang masa depan dari kepemilikan token SOL untuk FTX guys. SOL tetap under value untuk waktu yang lama karena keterkaitannya dengan insiden FTX. Situasi terkait aset FTX yang dibekukan menjadi lebih jelas dari waktu ke waktu, sehingga berita positif di sektor ini memiliki dampak yang lebih baik dan lebih besar daripada token SOL. Co-founder dari Rise Labs, Matthew Graham, berpikir bahwa rally baru-baru ini mencerminkan pergeseran persepsi karena teknologi Solana terus berkembang. Dia mengatakan bahwa Solana ini telah memiliki waktu aktif 100% selama lebih dari 6 bulan ini guys ya, dimana state compression juga sekarang tersedia dan teknologi efisiensi tinggi Solana ini secara signifikan memperluas ruang yang dapat diciptakan oleh para pengembang guys. Jadi itu adalah sebab kenapa Solana dalam beberapa hari kebelakang ini naik terus ya. Ini adalah pandangan dari analis ini. Dan memang ya kalau kita lihat Solana kayaknya dalam 6 bulan ke belakang ini tidak ada gangguan dan aman-aman aja guys. Dan kita doakan aja semoga kejadian-kejadian di tahun 2022 kemarin ini yang sempat ngedon ya jaringannya sebanyak 5 kali kalau nggak salah, ini tidak akan terulang lagi ya. Dan tentu saja kalau hal ini bisa dicapai, maka kepercayaan para investor terhadap token Solana pun akan naik lagi guys. Selanjutnya ya, kita lansir dari harian EMB Crypto. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal ya, bahwa token Link ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys. Nah pertanyaannya kenapa? Jadi pengumuman staking versi kedua dari token Link ini mungkin telah memberikan keunggulan bullish ya pada altcoin ini guys. Namun investor dan pedagang mungkin harus menunggu pergerakan di atas $7,87 untuk membatalkan bias bearishnya guys. Nah kalau kita update di harga sekarang ini sudah mencapai $9 ya untuk token Link. Jadi ini adalah beritanya sekitar 2 hari yang lalu. Jadi Chainlink ini melihat peluncuran Chainlink staking versi ke 0.1 pada bulan Desember lalu. Kemudian pada 19 Oktober jaringan ini mengumumkan rencananya untuk meluncurkan staking versi 0.2 yang memiliki keunggulan dibandingkan versi sebelumnya seperti reward dinamis, keamanan yang lebih baik, dan fleksibilitas staking yang lebih tinggi. Pada tanggal 13 Oktober, data Santiment mengungkapkan bahwa 4 juta token Link ini mengalir keluar dari bursa dan beberapa hari sebelum ini terjadi peningkatan dalam main coin age. Namun metrik tersebut sudah mengalami tren penurunan selama arus keluar ini dan mereka berselisih ya, dan kesimpulannya adalah bahwa arus keluar kemungkinan besar melihat pergerakan tambahan di jaringan guys. Ini terlihat ya dari gambar di sini. Kemudian rasio untuk MVRV-nya yang positif ini guys menimbulkan kekhawatiran kecil bahwa aktivitas profit taking dapat meningkat jika harga token Link ini naik lebih jauh ya, dan tindakan harga serta metrik tidak sesuai. Dan dengan Bitcoin mendekati resistensi di $30.000, maka bulls dari token Link ini dapat mempertahankan keuntungan mereka jika harga mendekati resistensi di $8 guys. Bahkan sudah lebih sekarang ya, dan sudah menembus di $9. Ini keren banget, dan kita tunggu aja guys kira-kira sentimen positif dari Link ini akan terus berlanjut atau enggak, karena seperti yang saya bilang dulu ya, bahwa token Link ini merupakan salah satu aset kripto yang sangat menjanjikan ya ke depannya dengan fitur-fitur dan juga keunggulannya yang cukup luar biasa ya. Yang intinya Chainlink ini tujuannya adalah menggabungkan ya entitas dari on-chain, dalam hal ini adalah blockchain, untuk bisa berinteraksi dengan entitas di off-chain guys, di luar blockchain. Nah itulah salah satu keunggulan dari Chainlink ini yang cukup potensial guys. Kemudian guys kalau kita lihat lagi masih dari EMB Crypto ya, dimana salah satu token yang cukup lumayan juga ya untuk kapitalisasi pasarnya, yaitu token INJ guys. Ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Nah di sini ya diungkapkan apa yang ada di balik keuntungan injektif dan INJ baru-baru ini guys. Jadi untuk token INJ ada tanda-tanda bahwa aksi ambil untung jangka pendek ini mungkin akan terjadi, dan alasan utama pertama adalah bahwa rally terakhirnya ini baru saja mendorong ke wilayah jenuh untuk pembeliannya guys. Jadi INJ ini mencetak lonjakan volume yang kuat karena kegembiraan mengambil alih jaringan, dan INJ ini mendapat dukungan dari para pembeli ya, tetapi rally tersebut dapat segera menghasilkan beberapa tekanan jual guys. Helix Dex sejauh ini telah membawa banyak perhatian ke ekosistem injektif, dan faktanya yang terakhir telah menikmati pertumbuhan volume yang signifikan juga ya, seperti yang terlihat dari lonjakan volumenya dalam 24 jam terakhir ini guys. Nah ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ya, beberapa hari ke belakang ini mungkin ada beberapa token ataupun koin di peringkat 1 sampai 100 ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys, meskipun tidak semuanya, tapi sudah terlihat ya satu persatu aset-aset kripto itu sudah mengalami kenaikan guys. Dan ini cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari beberapa histori sebelumnya ya,
jika sudah mulai masuk untuk beberapa altcoin ini mengalami kenaikan, maka untuk project-project yang lain ini akan segera menyusul guys. Apalagi di 2024 nanti di bulan April kalau nggak salah ya, Bitcoin ini akan mengadakan halvingnya, dan ini menjadi sentimen positif ya untuk harga dari Bitcoin itu sendiri, yang tentu saja ini akan mengerek altcoin tersebut ya. Dan ini cukup menarik guys untuk kita lihat ke depannya nanti ya, beberapa hari ke depan ataupun minggu-minggu ke depan ini tampaknya akan banyak project-project yang juga akan menyusul untuk kenaikannya ya. Selain dari perkembangan projectnya itu sendiri, mungkin juga ada pengaruh dari perkembangan harga dari Bitcoin yang naik terus beberapa hari ini. Tetapi kalian juga harus memperhatikan ya, karena Bitcoin hari ini juga sudah naiknya cukup lumayan ya. Kalau kita lihat di chartnya hari ini ya, untuk Bitcoin terlihat masih sideways di sekitar 29.900 ya. Ya bilang aja di sekitar 30 ribuan. Ini masih sideways guys. Nah di sini uniknya dimana kalian harus berhati-hati ya. Kalau kita ganti time frame-nya dari time frame daily ke time frame weekly, di sini terlihat guys tampaknya membentuk suatu pola yang biasa disebut sebagai head and shoulders atau Quasimodo ya kalau istilah di technical analisis ya. Nah biasanya efeknya kalau seperti ini maka ada kecenderungan untuk turun guys. Jadi harga di 30.000 sampai 31.000 ini merupakan resisten yang cukup beresiko ya. Seandainya dalam minggu ini atau mungkin beberapa minggu ke depan pergerakan harga dari Bitcoin ini masih ada di sekitar 31.000 dan 30.000, artinya di sini sideways, maka ada kecenderungan untuk turun guys ya. Tapi kalau seandainya pergerakan minggu depan ini naik, dimana close candle-nya ada di atas 30.000 ya, kemudian naik minggu depannya menembus di harga sekitar 31.000 atau mungkin di 32.000 ya, bisa menembus di sini, maka ada kecenderungan untuk Bitcoin ini naiknya akan lebih tinggi ya, yang tentu saja akan mencari titik resisten berikutnya di sekitar harga mungkin di 36.000 ya atau di 37.000 guys. Jadi cukup menarik guys untuk diikuti beberapa hari ke depan ini untuk pergerakan Bitcoin ya, dan kita tunggu aja informasi-informasi apa atau mungkin ada news-news kejutan apa yang ada atau yang akan dirilis minggu depan. Ini cukup menarik untuk diikuti, jadi kalian jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini guys. Oke, jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan informasikan lagi informasi-informasi yang menarik lainnya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.